Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan. Saya itu punya rencana sedikit rada ekstrim ya, rada-rada gila-gila sedikit gitu ya. Saya itu kan punya rencana nih dari udah sekitar rencananya udah setahun ya, belum saya terapkan, belum saya laksanakan ya. Dan ini terlihat mustahil karena pendanaannya kan juga lumayan ya. Kita juga harus naruh antenanya juga lumayan nih di tempat yang nggak masuk akal juga gitu loh. Kenapa saya bilang nggak masuk akal? Kita mau nyari setrum di mana gitu, mau nyari listrik di mana gitu loh. Kalau kita taruh di sini ya itu, kita taruh di pucuknya gunung ini, ya kan? Di pucuknya, di atasnya sini. Ini mau nyari setrum di mana? Tapi kan nggak ada sesuatu yang mustahil kalau kita mau explore, berusaha gitu ya. Kan ada tenaga surya gitu. Oke lah, kita dapat ya listriknya itu dari matahari ya, dari kita pasang panel di sana, on gitu ya, dia wifi itu bisa hidup gitu. Ini nggak di kawahnya juga sih, kali rada ke sini ya gitu. Oke, rada ketepian sini gitu lah. Oke lah, kita bisa ya pakai panel gitu, bisa untuk ke sana. Tapi ada satu permasalahan lagi yang saya pikirkan, itu di atas itu kan ya juga banyak pendaki juga ya. Nah, kalau repeater kita di atas gunung itu hilang terus gimana kan gitu ya, karena kan ya di sana nggak ada rumah gitu. Makanya saya mikir juga kalau terlalu ke atas itu, satu itu, kedua itu kan di sana itu udah berkabut ya, berkabut. Itu kita kalau mau pointing sama ke bawah gitu ya, itu nyarinya susah gitu ya. Sebenarnya sih nggak susah sih, nanti kita pakai sektoral gitu ya untuk pemancarnya. Tapi pada intinya itu siapa yang mau jaga antena itu gitu, karena itu kan di atas gitu loh kan, nggak ada yang nunggu gitu. Itu yang jadi pikiran saya. Kalau kelistrikan kita bisa sih pakai panel surya gitu bisa, jangan kan di gunung jauh gitu ya kan ya. Saya punya repeater di dekat rumah saya ini, di gunung juga gitu. Itu aja sering rodo-rodo ketar-ketir gitu loh kan, padahal ada CCTV-nya di pohon itu. Saya kasih CCTV untuk mantau di sana. Alhamdulillah ya, jalan sekitar 1,5 tahun itu masih aman-aman saja gitu. Ya nggak ada yang tahu, cuman saya dan teman-teman yang pasang aja yang tahu gitu. Orang-orang nggak ada yang tahu gitu. Di sana juga pakai panel gitu kan, karena juga tapi lokasinya rodon delesep gitu, cuman pakai pipa aja ya, jadi nggak terlalu mencolok gitu. Pakai repeater gitu. Di situ kan ada kebun punya teman saya gitu kan. Saya udah bilang sama teman saya, tak pasang antena yo di sini. Dia bilang yo ora apa-apa gitu. Akhirnya tak kasih antena, tak kasih panel, tak kasih box, tak kasih kunci gitu. Cuman pakai pipa itu kan, saya nggak pakai triangle gitu. Modalnya terlalu gede, nanti bawahnya juga susah kan gitu kalau pakai triangle. Lagian dia udah di atas gunung, cuman pakai satu pipa dia, penerima sama pemancarnya sektoral biasa, andalan saya Totolink ya. Itu masih oke lah gitu. Nah itu masih jalan, tapi itu kan lokasinya tersembunyi ya. Itu kalau ini kan lokasinya di area pendaki gitu. Saya belum dapat tempat yang cocok gitu untuk naruh di tempat yang strategis, yang nggak disobo ya, nggak dilalui orang gitu ya. Nah di situ gitu. Tapi nanti dulu lah, saya masih mikir-mikir itu. Udah survei sih, cuman masih mikir hilangnya itu loh nanti, karena kita kan harus pakai aki juga, panel surya juga, dia nonstop pakai 24 jam pakai DC ya, pakai DC, pakai panel surya gitu, nggak pakai listrik PLN itu. Masalahnya cuma di aman enggaknya itu ya kan ya. Bisa sih saya kasih CCTV, tapi kan kalau CCTV hilang juga gimana gitu. Nah ya itu 1 tahun aja belum tak laksanakan itu.
kalau anggarannya mungkin bisa saya carikan gitu ya. Tapi kalau hilang kan saya udah ngeluarin duit banyak, nanti hilang. Nah itu sebenarnya itu manfaatnya besar loh untuk di Magelang ke arah utara itu masih bisa dari sana. Dengan antena di atas itu Magelang Utara, terus kita mau ke arah Semarang itu Secang, terus Secang kesini ya masih di area Magelang Utara itu masih bisa, di RSJ itu masih bisa gitu. Tapi itu resikonya hilang gitu loh kan, itu masih jadi pertimbangan saya. Sudah setahun ini masih bimbang gitu. Mungkin tak cari tempat yang lain aja nanti ya, di atas rumah orang di daerah bawah-bawahnya di Butuh atau di Nepal Van Java itu mungkin ada lah di sekitar situ aja gitu. Karena kalau ke atas nanti kalau hilang kan juga coto juga tuh kan, kita modalnya nanti udah banyak hilang gitu kan. Ya udah kan itu aja. Ini tak pointing ini dulu tuh. Ini kan rencana saya kan ke rumah teman saya di Secang gitu. Nah ini Secang bilang gini kok kan, Sur, masang di sini nanti kan banyak yang ikut kalau cuma 100.000 gitu. Yo, walaupun progresnya belum jelas gitu loh, mau ada yang pasang atau enggak, tapi kan ini kan kedepannya kan bisa ke arah Sempu, bisa ke arah yang lain-lain gitu ya, bisa sih ke Windusari gitu. Tapi ya, itu masih pertimbangan saya sih gitu ya. Mudah-mudahan suatu saat bisa terjadi ya gitu ya. Ya udah kan itu aja curhat-curhat saya untuk saat ini. Dan ini saya juga lagi pointing juga ya, ini dari rumah ke Susuan ya, katanya kan tadi kan saya ketemu dia kan langganan IndiHome, terus tak ceritani gitu, kalau di saya cuma 100.000, pemasangan awal 500, nanti 5 bulan belum ada pembayaran, pada bulan ke-6 pembayaran, seperti itu kan. Oh tertarik gitu, ada mau 2 orang masuk gitu. Ya udah nanti tak anu dulu, tak pointing dulu gitu ya, sambil tak cariin antenanya dulu gitu sama pipanya gitu. Nanti tak coba, kalau bisa kan kita bisa buka area baru lagi ya kan ya, untuk di Susuan itu. Mudah-mudahan ya, bismillah aja ya, niat baik itu insya Allah dikasih kemudahan kok. Nah gitu ya udah kan itu aja curhat saya untuk sore ini ya. Saya sebenarnya ini nggak pernah bikin video sih, karena kan kerjanya banyak ya, walaupun nggak kerja di luar tapi kerja online itu freelance kan ada aja gitu. Jadi jarang saya untuk memvideokan kegiatan saya sekarang. Ya udah itu aja. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.